Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Ada sukacita di rumah Tuhan? Tengok kanan kirimu, katakan kamu diberkati Tuhan, kamu diberkati Tuhan, kamu diberkati Tuhan. Malam ini saya mau sampaikan satu tema, yaitu fakta dari sebuah konflik. Berapa banyak dari kita yang gak pernah sebel dari orang? Ada dari saudara yang gak pernah sebel sama orang? Saya paling sebel itu kalau sudah selesai dari ibadah. Ya, sudah pulang dari ibadah, ini terima lawatan Tuhan ini. Begitu pulang, nunggu antri macet mau keluar dari gereja. Wah, ini yang tadinya penuh urapan mau keluar jadi penuh amarah gitu kan. Dan mau pulang buru-buru tapi kemudian menjadi sebuah perasaan yang gak nyaman, perasaan yang gak mengenakkan. Dan saya percaya bahwa Tuhan ingin kita menjadi pribadi yang merdeka dalam segala aspek hidup kita, termasuk di dalam konflik. Karena sebetulnya persoalan yang terjadi dalam hidup kita bukan ketika kita punya beban hidup yang sukar, punya persoalan yang berat. Tapi persoalan yang sesungguhnya adalah bagaimana kita mengelola konflik itu yang seringkali menjadi masalah. Enggak semua kita bisa mengelola konflik dengan baik. Ini yang menjadi isu. Ada satu kalimat yang bagus sekali berkata, whenever you are in conflict with someone, ada tulisannya, there is one factor that can make the difference between damaging your relationship and deepening it. That factor is attitude. Jadi setiap kali kita nggak cocok sama orang, kita berantem sama orang, ada konflik dengan orang, ada satu hal yang membuat kita bisa semakin berantem selamanya, atau ketika ada konflik datang, ini bisa membuat kita saling memaafkan dan membuat hubungan kita semakin dekat. Dan faktor itu adalah sikap kita. Gimana kita bisa menghadapi sebuah keadaan, itu adalah sikap kita seperti apa. Paulus berkata, menjadi orang-orang yang dewasa. Orang yang dewasa itu perasaannya berubah, perkataannya berubah, dan apa yang dia lakukan tindakannya juga berubah. Saya temukan beberapa orang punya posisi yang sangat tinggi, jabatannya tinggi, tapi kesentuh sedikit bereaksi seperti anak kecil. Bereaksi dengan meresponi tidak seharusnya. Ada satu tayangan video saya mau bagi. Ternyata bukan kebetulan, memang tanggalnya besok saya tambah usia. Ya. Orang bisa hanya saja tambah usia, belum tentu dia tambah dewasa. Ini gak enak ini. Tambah usia pasti, tambah dewasa belum tentu. Kenapa orang gak tambah dewasa? Ini alasannya, silakan di play. Let the rain come down and wash away my tears. Let it fill my soul and drown my fears. Let it shatter the walls for a new. Gak peduli dengan orang lain, itu orang gak dewasa. Orang gak dewasa cenderung sikap defensif. Orang gak dewasa yang kelima gak mau mengendalikan sifat egois. Nah, tambah umur pasti, tambah dewasa belum tentu. Maka dari itu Paulus berkata, definisi dari dewasa adalah setelah aku meninggalkan sifat kekanak-kanakanku. Cara berpikirnya berubah, perasaannya berubah, cara perkataannya pun juga berubah. Dia menjadi dewasa. Nah, masalahnya banyak dari kita tidak meninggalkan cara kekanak-kanakan kita. Ketika berkata, ketika perasaannya kita emosian, ya ada kalimat kesentuh sedikit langsung tersulut. Kalau bahasa Jermannya itu senggol bacok, gitu. Ya kan? Ada perasaan kekanak-kanaan yang tidak ditinggalkan. Saya mau berkata bahwa setiap saudara dan saya hari ini punya tanggung jawab. Tanggung jawab itu berasal dari dua kata, yaitu responsibility. Responsibility. Salah satu definisi dari kedewasaan adalah orang ini punya tanggung jawab. Orang yang dewasa itu diukur dari bagaimana kemampuannya untuk bisa bertanggung jawab. Selain kemampuan dia untuk boleh mengerti orang lain, kedewasaan itu didefinisikan
kemampuannya dia, bagaimana dia bisa mengerti orang lain. Untuk dia bisa berada di pada keadaan orang lain. Gak selalu menghakimi, tapi mampu untuk berdiri di sepatu orang. Mampu memahami keadaan orang itu. Dengan cara mau berkorban. Dulu saya gak pernah mau mengerti. Tetapi ketika ada keadaan-keadaan yang timbul dalam kehidupan saya. Kemudian baru saya bisa memahami. Baru tahu kenapa saya bisa menjadi pribadi yang diubahkan. Dan hari ini saudara tidak harus melewati perjalanan buruk, pengalaman buruk untuk menjadi dewasa. Kalau kita sudah bisa memetik pengalamannya orang, maka kita menjadi dewasa sebelum waktunya. Kita akan menjadi lebih mengerti. Begitu juga dengan penguasaan diri kita. Salah satu ciri kedewasaan adalah memiliki penguasaan diri. Pada waktu kita bisa mengendalikan perkataan kita, respon ability, kemampuan untuk merespon, kita menjadi pribadi yang dewasa. Saya mau berkata bahwa cara saudara merespon itu yang menentukan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Sekarang apa saja yang kita bisa pelajari tentang merespon dengan tepat? Percaya bahwa hari-hari ini kita dimerdekakan. Konflik itu tidak bisa dihindari, tapi konflik itu bisa disudahi. Ada orang-orang yang penuh dengan kecewaan hari-hari ini. Ada orang-orang yang terjerumus dalam depresi hari-hari ini. Ada orang-orang yang penuh dengan kekhawatiran hari-hari ini. Karena apa? Cara meresponnya tidak tepat. Ada orang yang selalu marah hari-hari ini. Coba tengok kanan kiri saudara. Ini tipe-tipe orang yang selalu marah atau enggak ini. Ya. Tapi saya berdoa hari ini. Saya percaya di balik semua amarah kita Tuhan mampu menyatakan sukacita. Di balik setiap air mata ada tari-tarian di pagi hari yang Tuhan nyatakan bagi kita. Yang percaya kita tepuk tangan yang paling meriah. Bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Percaya katakan amin. Percaya katakan amin. Berapa fakta tentang konflik? Yang pertama, konflik itu tidak terhindarkan. Jadi kalau saudara punya konflik itu bukan untuk dihindari. Dalam kehidupan kita, konflik sebenarnya tidak untuk dihindari, tapi untuk dihadapi. Amsal 4 ayat 23 berkata, peliharalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah sumber kehidupan. Jadi sumber hidup itu ada di dalam hati saudara. Ini yang perlu dijaga. Bukan apa yang terjadi dalam kehidupan kita yang perlu dijaga. Tapi hati kita ini loh yang perlu kita jaga. Satu waktu ada seorang bernama Abraham dan Lot. Abraham disuruh Tuhan, kamu merintis usaha di sana. Di satu tempat. Dan Tuhan berkati usahanya. Dan sudah diberkati, omsetnya sudah banyak. Dan semua sudah baik, tiba-tiba ponakannya yang bernama Lot berkata, ini berantem terus, Om, pegawainya kita berantem terus, gimana ini? Ya sudah gini saja deh, kamu pilih mana yang kamu mau, kalau yang gak kamu pilih, saya akan pilih, Om akan pilih itu. Dan lebih baik daripada kita keluarga masa ribut untuk urusan usaha. Ya sudah gini saja. Kamu pilih yang mana, aku yang pergi. Dan Bible berkata Lot, ponakannya, pilih yang terbaik. Kalau secara logika hari ini, Lot ini sudah gak bisa apa-apa. Diajarin sama omnya, resepnya dikasih. Mestinya ya, kalau nih anak muda tahu etika, ya sudahlah, yang muda ngalah buka di tempat lain gitu kan. Kalau nggak bisa omnya kan ya pasti bantuin. Kalau ada apa-apa omnya kan pasti bantuin. Ini enggak. Lot ini ngomong sama omnya, aku pilih yang terbaik. Malah mau ambil bisnis utamanya di daerah yang paling subur. Tapi perhatikan, Abraham tahu prinsip. Yang perlu dijaga itu hatinya. Apa yang terjadi dalam hatinya lebih penting daripada apa yang terjadi kepada dirinya. Dan luar biasa apa yang Abraham kerjakan. Walaupun dia harus memulai usahanya dari nol lagi. Saudara bisa bayangkan hari ini kalau sudah merintis dan berhasil sukses
harus meninggalkan dan merintis dari nol lagi. Tetapi yang luar biasa, ternyata begitu dia merintis dari nol lagi, Tuhan berkata, Abraham diberkati dan tidak kalah dari yang sebelumnya. Sedahsyat apa yang pernah dimiliki seperti sebelumnya. Tuhan sedang mau untuk kita jaga hati. Katakan jaga hati, 1, 2, 3, jaga hati. Karena mudah untuk hari-hari ini kita menjadi pahit, menjadi kecewa, untuk menjadi keras. Satu waktu Yesus cerita tentang perumpamaan tentang tanah, Matius 13. Ada 4 jenis tanah di sana. Penabur, menabur di tanah-tanah yang berbeda. Dia menabur di tanah yang kering. Kemudian burung datang untuk memakan benih. Kedua, penabur menabur di tanah yang berbatu. Tumbuh sebentar kemudian mati lagi. Yang keempat, penabur menabur di tanah yang semak belukar. Artinya apa? Begitu tumbuh subur tiba-tiba ada hama yang lain menghimpit dan benih tadi itu mati. Tapi ada jenis tanah yang keempat, di tanah yang subur. Ketika penabur menabur di tanah yang subur, maka terjadi perlipat kali gandaan. Ada 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat bertumbuh tanah ini dengan subur. Yesus cerita bahwa tanah itu adalah seperti kondisi hati kita. Apa yang menjadi benih itu adalah apa yang kita dengarkan. Saudara perhatikan, tanah yang keras, tanah yang berbatu, yang semak belukar, itu berbicara tentang kondisinya. Bukan berbicara tentang kualitas tanahnya. Saya ulangi lagi. Tanah-tanah ini berbicara tentang kondisi di dalam tanahnya, bukan berbicara tentang kualitas tanahnya. Kualitas tanahnya sama. Tapi yang berbeda adalah kondisi daripada tanah itu berbeda-beda. Ada yang banyak batunya, ada yang punya semak belukarnya, ada yang kering, tapi ada yang subur. Jenis tanahnya sama, kondisinya yang berbeda. Hari ini, kondisi hati saudara seperti apa? Karena kondisi hatilah yang menentukan apa yang akan tumbuh di sana. Jika hari ini kita tidak menjaga kondisi hati kita, maka hal baik pun itu loh saudara, bisa kita nggak nikmati. Karena kondisi hati kita nggak baik. Dan itu iblis mau gunakan untuk mencuri sukacita saudara. Itu iblis mau gunakan untuk menghancurkan masa depan kita. Apa yang baik dari Tuhan, itu seperti bisa buruk. Hanya karena kondisi hati kita. Pasangan kita hari ini bisa minta maaf kepada kita ribuan kali. 70 kali 7 bahkan. Tapi kalau hati kita nggak benar, nggak tepat, gitu, kurang takarannya, kita nggak akan pernah bisa memaafkan. Kita bisa punya pasangan sebaik malaikat, tapi kita bisa merasa bahwa pasangan kita nggak baik hanya karena kondisi hati kita. Karena di mana hati kita berada, di situ Bible berkata jaga hatimu. Perhatikan, yang diminta untuk menjaga hati kita itu bukan orang lain, tetapi diri kita sendiri. Saya percaya hari-hari ini biarlah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih daripada pemenang. Bukan lagi pribadi yang terhimpit, pribadi yang terbelenggu, tetapi kita merdeka dari kondisi hati yang menyesatkan, dari kondisi hati yang membawa kita terjerumus. Kita merdeka dan kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih daripada pemenang. Yang percaya katakan amin, percaya katakan amin, percaya kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Yang kedua sekarang, berapa fakta tentang konflik. Yang pertama, konflik tidak terhindarkan. Yang kedua sekarang, konflik itu diperlukan. Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, demikianlah seorang dapat menajamkan sesamanya. Kalau saudara mau menjadi manusia yang dewasa, saudara harus ditajamkan. Amsal berkata, harus ada gesekan dengan orang lain. Nah kalau ada dua orang yang bergesekan supaya tajam, dua-duanya nggak boleh mundur. Kalau salah satu mundur maka nggak terjadi gesekan, bukan?
Tuhan mengizinkan gesekan terjadi supaya kita ini loh ditajamkan. Penajaman itu membuat kita mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan itu adalah kebutuhan yang kita perlukan. Karena kalau kita tidak bertumbuh, kita ini melenceng dari rencananya Tuhan dalam kehidupan kita. Melenceng dari versi yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Kita nggak menjadi versi yang lebih baik daripada kehidupan yang Tuhan tetapkan. Nah, perubahan dalam kehidupan kita ini adalah esensi daripada pertumbuhan. Gesekan ada sering kali datang untuk mengubah saudara. Mengikis kita, membentuk kita. Hari ini kalau ada dari saudara yang berkata, aku masih sakit karena konflik, itu baik bagi saudara. Karena setiap kita perlu belajar untuk menghadapi konflik dengan baik. Kalau tidak, maka yang terjadi seperti saya. Tiba-tiba asam lambungnya kumat. Tiba-tiba stres-stres sendiri. Yang panik adalah orang-orang di sekitarnya saya. Waktu kapan itu diajak makan sama Bu Hulda. Tiba-tiba dia lihat saya pucet kayak mayat hidup. Bingung dia, loh kamu ini kenapa? Dibelikan obat, dibelikan ini. Gitu. Karena saya gak menghadapi konflik. Gak tahu cara hadapinya. Gak tahu cara menyelesaikannya. Bahkan ada orang-orang yang pindah gereja hanya gara-gara konflik. Nanti pindah lagi ke gereja lain sama juga. Pindah lagi sama juga. Ada kalimat bagus berkata begini. Change equals movement. Waktu kita mau berubah, di sana terjadi pergerakan. Gerak itu harus ada friksinya. Apalagi besi menajamkan besi. Konflik itu berbicara tentang gesekan. Kalau saudara sedang membangun rumah. Saya di rumah lagi bangun kandang untuk reptil. Karena beranak terus gak cukup. Jadi saya tambah kandangnya. Begitu bahan-bahan dasarnya datang. Seperti kanal C itu panjangnya lonjong gitu kan. Ternyata harus gesekan, dipotong supaya ukurannya pas. Terus kemudian harus ada gesekan di baut, tembus lubang supaya bisa nggak geser, di-drill, dibor sehingga menjadi bangunan yang kokoh. Apa yang dipasang nggak bergerak. Sama dengan kita. Hari-hari ini kita menjadi pribadi kalau kita sesuai dengan rencananya Tuhan itu gak mungkin tanpa gesekan. Minimal yang tergesek itu perasaannya kita. Ya. Tapi itu diperlukan untuk kita menjadi dewasa. Perlu untuk menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Yohanes 17 ayat 21 berkata begini. Supaya semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa. Ada di dalam aku dan aku ada di dalam engkau. Agar mereka juga menjadi satu dalam kita. Sehingga dunia percaya bahwa engkau telah mengutus aku. Ayat 22. Aku telah memberi mereka kemuliaan yang engkau telah berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Ayat 23, aku dalam mereka dan engkau dalam aku. Supaya mereka dapat disempurnakan menjadi satu. Perhatikan kata satu ada berapa kali ini saudara bisa hitung sendiri. Supaya dunia mengetahui bahwa engkau telah mengutus aku dan telah mengasihi mereka. Sama seperti engkau telah mengasihi aku. Pada saat kita menjadi satu. Bible berkata dunia melihat kemuliaan Tuhan. Bukan menjadi sama tapi menjadi satu. Karena itu kunci yang musuh sengaja hancurkan dalam hidup kita. Musuh mau kita tercerai-berai. Musuh mau membuat kita fokus kepada perbedaan. Walaupun kita diciptakan punya fungsi yang berbeda-beda. Tapi kita ini satu kepala, satu tujuan. Bukan fokus kepada perbedaan. Tapi fokus mengapa kita diciptakan menjadi satu. Bahkan bangsa Indonesia punya tagline yang luar biasa. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Tuhan kasih berkat untuk manusia waktu Tuhan menciptakan. Di awal rencananya Tuhan buat bagi kita. Kejadian 1 ayat 28. Elohim memberkati mereka, inilah berkatnya Tuhan.
Berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan di laut, atas burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini berkatnya Tuhan untuk kita memerintah, untuk kita berkuasa, untuk kita menjadi lebih daripada pemenang. Caranya di Kejadian 2 ayat 24. Itu sebabnya seorang pria akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, melekat kuat bersatu dengan istrinya dan mereka menjadi satu tubuh. Menarik apa yang Bapak Yahweh katakan. Waktu Tuhan berkata jadilah terang, terang langsung jadi. Detik itu juga. Jadilah hewan, hewan jadi. Detik itu juga. Jadilah manusia, detik itu juga langsung jadi. Tapi waktu Tuhan berkata penuhi bumi, enggak langsung jadi. Ya, enggak langsung jadi. Penuhi bumi sampai detik ini bumi kita nggak penuh-penuh. Bahkan di Jepang makin berkurang. Kenapa? Karena bumi baru akan bisa penuh kalau manusianya jadi satu. Karena Tuhan beri kita potensi, kemampuan untuk menjadikan apa yang belum ada menjadi ada. Maka dari itu kita sebut omnipotent God. Tuhan yang maha potensi. Tapi potensinya sudah diberikan dalam tangan saudara untuk manusia bisa memenuhi bumi. Sekarang tergantung Adam dan Hawa mau jadi satu atau enggak. Kalau mereka enggak mau jadi satu ya enggak beranak cucu. Karena yang bisa penuhi bumi adalah Adam dan Hawa. Adam and Eve bukan Adam and Steve. Untuk menaklukkan bumi enggak cukup hanya kita secara jasmani menjadi satu, tapi secara jiwa menjadi satu, secara roh menjadi satu. Maka itu gereja ini gak bisa bertumbuh kalau kita tercerai-berai. Maka itu juga dalam pernikahan, Bible berkata apa yang sudah Tuhan persatukan tidak bisa dipisahkan. Bible berkata 2 orang sepakat maka apapun yang kamu minta jadi. Ini ibaratnya cek kosongnya Tuhan buat saudara. Ngeri loh ini saudara. Ini cek kosongnya Tuhan buat saudara. Kalau saudara satu minta apapun jadi. Whatever you ask for be done. Jadi. Iblis jangan sampai ini jadi. Jangan sampai mereka jadi satu. Satu rasa. Maunya jadi satu. Runyam iblis gagal total dia. Maka dari itu banyak gereja split, rumah tangga split, tercerai-berai. Karena kalau kita tidak jadi satu, cek kosongnya nggak bisa ditebus. Ada amin? Memang kita nggak didesain menjadi sama, tapi kita didesain menjadi satu. Hari ini kalau ada konflik bagaimana? Saya mau bagikan 3 F, agak kelewat time-nya, tapi ini penting. Kalau ada konflik bagaimana? Yang pertama yang kita harus bahas adalah faktanya. Faktanya seperti apa? Yang kedua adalah perasaannya. Kalau saya nggak enakan sama istri, kita akan mulai cerita. Kalau kamu begini, aku akan merasa seperti ini. Dan di situ kita mulai paham satu dengan yang lain. Satu faktanya, yang kedua perasaannya bagaimana? Yang ketiga solusinya apa? Problemnya solusinya apa? Kalau saudara gak belajar untuk handle setiap gesekan dengan benar, kita akan mudah terjebak dalam kebingungan dan frustasi. Dan itu adalah kesempatan untuk iblis melukai perasaan hati saudara. Dalam luka, kita mulai bangun benteng. Dan benteng itu yang menguasai hidup kita. Sehingga saudara lagi gak bebas untuk bisa merespon. Maka tidak lama lagi meledak. Dan hari ini saya percaya masuk bulan minggu pertama dalam bulan Agustus kemerdekaan. Dari semua belenggu yang membelenggu saudara. Saya percaya Tuhan mau memerdekakan saudara dari konflik-konflik yang ada dalam hidup kita. Kalau saudara percaya, kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Saya nggak tahu berapa banyak saudara yang seperti dulu film Dendam Nyi Pelet gitu kan. Tapi di atas sepertinya tenang-tenang dalam hati, gemuruh siap-siap untuk selalu meledak setiap waktu. Sehingga kita menjadi tanah yang keras. Berkat gak bisa tumbuh di sana.
Pengertian nggak bisa tumbuh di sana. Kemurahan Tuhan nggak bisa tumbuh di sana. Kreativitas kita nggak bisa tumbuh karena dendam terus. Saya percaya merdeka dari konflik. Konflik itu nggak terhindarkan. Konflik itu yang kedua diperlukan. Ada konflik? Siapa takut? Asal ada Yesus. Ada angin ribut, Yesus mampu teduhkan. Ada setan, Yesus yang usir. Konflik endingnya pasti kebaikan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya kita tepuk tangan yang paling meriah bagi dia. Saya undang worshiper untuk maju ke depan. Dan kesempatan kali ini saya mau bagikan lagu baru. Karena mainnya main hati, maka dari itu saya mau nyanyikan lagu Jaga Hati. Bukan yang dangdutan loh saudara. Tapi jaga hati. Karena di sini sumber hidupan. Saya nggak tahu berapa banyak saudara yang sudah terjebak dalam depresi. Bahkan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Urapan bisa kalah karena depresi. Karena apa? Gak ada yang pernah bisa menyangkal Bible. Di sini sumber kehidupan. Kalau hati kita dimerdekakan, saya percaya keluarga kita dipulihkan, keadaan kita dipulihkan, semua aspek kehidupan kita alami kemerdekaan. Kita jadi lebih daripada pemenang. Yang percaya kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Yuk sama-sama kita mau nyanyikan pujian ini. Yang ku tahu jalan esok mungkin gelap berliku, yang ku perlu hanya Yesusku yang menuntunku di sepanjang waktu. Tangan ini berikan kekuatan untuk hadapi semua. Tuhan jaga hati ini untuk tetap percaya dan berharap hanya padamu. Tuhan pegang tangan ini, berikan kekuatan untuk hadapi semua. Tuhan jaga hati ini untuk tetap percaya dan berharap hanya padamu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Dengan iman kita berkata, Tuhan pegang tangan ini, berikan kekuatan untuk hadapi semua. Tuhan jaga hati ini untuk tetap percaya dan berharap hanya padamu. Tuhan, malam hari ini banyak konflik yang mungkin kami alami. Banyak kesukaran yang sedang kami hadapi. Tapi kami mau belajar untuk menjaga apa yang ada dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan, bukan menjadi tanah yang kering. Kemudian benih itu dimakan oleh burung. Ajar kami untuk punya hati yang bukan menjadi tanah yang berbatu. Banyak keadaan keras sehingga apa yang Kau telah berkati itu gak bisa tumbuh. Bahkan tanah yang penuh dengan semak belukar, kekecewaan yang muncul, kepahitan yang membuat berkat-Mu padam. Di malam hari ini Tuhan, kami mau menjadi pribadi-pribadi
yang memiliki kondisi hati tanah subur. Ketika Engkau merencanakan, di situ kami melihat kebesaran kemuliaan Tuhan digenapi terjadi dalam kehidupan kami. Bahwa sesungguhnya Engkau sendiri yang memegang tangan kami berjalan keluar dari setiap lembah kekelaman yang kami hadapi. Kami percaya walaupun ada lembah bayang-bayang maut sekalipun, kami tidak takut, kami tidak gentar. Karena gadamu dan tongkatmu itulah yang membawa kami melihat kemenangan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa hidup kami alami kemenangan. Saat ini juga Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anak. Kau menjamah setiap hati mereka. Sembuhkan setiap hati yang terluka, sembuhkan setiap hati yang terkecewa. Biarlah Tuhan sendiri yang membawa kami melihat bahwa sesungguhnya masih ada Tuhan, masih ada harapan, masih ada pertolongan, masih ada kemenangan, masih ada mukjizat terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa setiap benih firman yang ditabur, bertumbuh, berbuah, mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin, 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 amin. Percaya kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita.